Dan saya yakin dengan adanya liga korupsi tadi, itu taruhannya nasib rakyat. Peringkat pertamanya kalau nggak salah Pertamina nih. Ini prestasi bukan sih? Iya, makanya aku tanya Mas Jo, ini prestasi apa bukan gitu loh. Ini wan prestasi. Nggak mungkin pelakunya cuma 9 orang. Ini baru halaman pertama sebenarnya. Belum, tapi sudah tapi belum. Mirip kan? Kita harus menelusuri beneficial owner lainnya. Apakah ada atau tidak? Rasa-rasanya ada. Jumlahnya 1.000 triliun. Ketika ada informasi melibatkan aktor penting, mandek kasus hukum. Iya. Negara kok untung, negara ya rugi dong. Puluhan ribu triliun akan dikelola Danantara. Jangan sampai kasus Pertamina ini justru membuat orang berprasangka buruk terhadap ide dari Danantara ini. Aduh, motor sekelangkung ini loh Mas Jo. Sama-sama. Waduh, saya nyari-nyari sate yang sesuai dengan selera saya. Ternyata di sini. Kata kabarnya sate di sini pedes ya. Karetnya 2. Karetnya pedes, banyak yang pedesan katanya. Iya. Kalau soal pedas itu tergantung selera. Oh, oke. Mau ngambil selera. Cabai naik loh. Pedas. Lah itu dia. Cabai naik loh. Itu dia. Katanya di Keramat Jati itu cabai 10.000 sekilo. Cabai itu sekarang kalau tidak salah 40.000 sekilo. Itu wajarnya. Apa mungkin juga ada masalah dengan Danantara? Bukan. Antara cabai. Yang 10.000 sekilo itu din-in, Pak. Makan di tempat. Makan di tempat. Kalau di makan di tempat, Pak. Iya. Kalau berani makan di tempat 1 kilo 10.000, Pak. Mungkin berani aja kalau dekat kamar mandi ya. Bapak ini, waduh, cabai lagi mahal-mahal. Makanya itu. Ini negara yang katanya nanam apa? Langsung kata Gus Plus kan? Iya. Tanam nancapkan batang singkong langsung berbuah. Laut itu kolam susu katanya. Tapi kok cabai mahal? Betul. Tapi laut kan dipagar, Pak. Iya, ada pagarnya. Kan pagar itu ada maksudnya buat jemur kasur. Iya. Bukan jemur baju nelayan itu. Bukan, jemur kasus. Ini motor sekelangkung Kurnia. Makasih. Kamu lama nggak ketemu kita ya? Saya juga baru kali ini ketemu, lama nggak ketemu. Baru pertama ketemu. Ya kan baru pertama. Lama nggak ketemu sama Kurnia. Motor sekelangkung sudah hadir di warung sate saya ini. Diundang, ini namanya Sate Demokrasi. Sajian tentang demokrasi. Oke, siap. Ini udah nggak ada kan misalnya gusur-gusuran Satpol PP Jakarta kan sudah bagus. Oh, sudah bagus. Sudah nggak ada. Saya mohon izin saya jilat sedikit ya. Si nganggur. Semenjak gubernurnya baru nggak ada gusur-gusuran. Ini loh. Ini yang harus kita pertahankan begini. Gitu ya. 2 periode. Maaf ya, masih kebawa suasana pilkada. Kampanye, Pak? Enggak dong. Enggak. Kalau kampanye saya pasti bilang kan, hidup Mas Bram. Nah, saya kan enggak bilang gitu. Gimana? Iya. Nah, panas. Iya. Hah? Panas seperti kasus sekarang. Wah. Kamu itu loh. Ini dikiloin nggak nih? Dikiloin. Ini luar biasa. Ini saya tuh lagi risau, Mas Jo. Kok ada tuh korupsi zaman sekarang itu kok bukan M lagi angkanya tapi T. Sebentar. Bisik-bisik emang masih takut. Bukan. Oh, ini saking sumpeknya hatiku itu. Saking sumpeknya tuh sampai nggak keluar suara keras. Saya udah nggak mampu lagi bersuara keras. Karena tiap hari ada yang bersuara keras nggak ada isinya. Ada itu. Ya. Korupsi. Iya. Ada apa kok? Saya bikin sumpah. Bukan. Korupsi itu sekarang kayak sepak bola. Namanya Liga Korupsi. Berarti berlomba dong. Liga Korupsi. Iya. Kalau korupsi bukan Liga Korupsi, Liga Gali. Liga Korupsi. Iya. Saking, tapi menurut saya satir loh itu. Itu cara netizen, warganet untuk meluapkan ekspresinya terhadap
saking kalau bahasa Betawinya saking gedeknya, maka dibuat. Enggak sampai itu Betawi terus mentang-mentang habis jadi tim sukses kayaknya, enggak ya? Enggak. Oh. Tapi ntar jilat lagi lah ntar. Enggak, maksudnya ini satir. Karena kalau ada liga, ada yang taruhan. Betul nggak? Dan saya yakin dengan adanya liga korupsi tadi, itu taruhannya nasib rakyat. Bukan taruhan masuk akal itu. Iya. Masuk akal itu, Mas. Ini mungkin saking apa sebelnya. Iya. Membaca nggak? Siapa aja yang dalam liga itu coba? Yang dalam peringkat itu siapa aja? Masih ya, peringkat pertamanya kalau nggak salah Pertamina nih, yang terakhir. Berapa? 988,5 triliun. Kita plus nggak itu kalau ini prestasi bukan sih? Iya, makanya aku tanya Mas Jo, ini prestasi apa bukan gitu loh. Ini wan prestasi. Maaf ya. Udah remak. Lalu PT Timah 300 triliun. Timah korupsinya. Gimana itu Mas Jo? Itu jadi tadi 900 sekian triliun. Iya. Ini adiknya atau runner up-nya 300 triliun. Bawahnya lagi itu kalau tidak salah 138. Peringkat 1. Berapa orang ditangkap? 9. 9. Mungkin ada lagi kan? Iya. Sebentar ya. Ini pakai logika hitung-hitungannya gaya Pak Presiden Prabowo. Ya, cocok logi. 900 sekian triliun yang ditangkap 9 ya, rata-rata satu orang 100 triliun ya gitu kan. 100 triliun Pak. Sepanjang usia saya ini saya melihat duit cash itu yang paling banyak adalah 60 juta. Itu maharnya maharnya kakak saya. Itu yang saya lihat cash. Saya nggak ngebayangin kalau 100 triliun. Ngumpetinya di mana, cara ngambilnya di mana? Kok cuma 9 orang? Prof Mahfud kalau nggak salah dulu tuh saya pernah ngikutin kajian politik beliau ya politik itu korupsi itu enggak mungkin sendirian dilakukan begitu kata beliau. Apa benar gitu? Pasti artinya korupsi berjamaah itu. Iya, cuman jamaah yang datang belakang apa namanya? Masbuk. Yang masbuk belum nih. Kita nunggu masbuk ya. Kan yang sudah duluan 9. Iya. Yang masbuk belum. Makanya itu. Kemarin katanya ada tuh yang malam-malam datang ke Kejagung. Mungkin itu masbuk ya. Saya nggak tahu siapa. Iya. Iya kan, biasanya kan kita kalau datang ke masjid udah telat kan kita yang di depan ada marbot aja salim dulu lah. Iya. Saya curiga bahwa 9 orang ini jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok. Itu pergantian pemain aja tuh, gitu. Pak Ahok. Berarti betul-betul liga dong. Oh iya. Kalau liga begitu ya? Iya. Pergantian pemain. Pergantian pemain berarti. Ganti bisnismen aja. Liga berarti. Sebentar. Pergantian pemain atau nanti pergantian wasit juga abis ini? Bisa jadi. Jadi ya? Bisa jadi. Kalau wasitnya udah capek? Ganti ya? Ganti. Sudah capek ngitung. Iya. Capek ngitung kesalahan ya? Iya. Benar juga. 900 sekian triliun. Dan ini duit rakyat ya? Oh iya, emang duit siapa kalau bukan duit? Ini nggak sebentar nih, ini bodoh-bodoh aja deh. Ini sebenarnya apa sih yang diambil duit apa sih? Benar itu ngoplos? Nah, itu yang aku tanyakan ke Kurnia, itu kenapa sih Kur? Kok baru kali ini diungkap itu? Bukannya udah lama? Iya, jadi kan ini menarik ya Cak ya. Jadi kasus yang diungkap oleh Kejaksaan ini dalam termin waktu 5 tahun, 2018 sampai 2023, ada banyak sekali kanal-kanal yang didiskusikan oleh masyarakat. Satu terkait dengan kerugian negaranya, yang kabarnya sampai istilahnya saya juga baru dengar, kuadriliun. Iya. Lebih dari 1.000 triliun. Kalau kata Cak Imam tadi, kalau dihitung ada 197 sekian triliun, kemudian dikalikan 5, jumlahnya 900 triliun atau bahkan bisa melebihi 1.000 triliun. Ini penasaran saya harus saya ungkapkan nih. Kenapa cuma sampai 2023? Kenapa enggak 2025 lah kemarin ya? Kenapa? Ya 2024 lah, kan 2025 kan baru. Oh iya. Ya 2024 lah. Nanti terlalu memalukan atau gimana? Banyak. Maksudnya semakin banyak. Gimana? Itu satu isu soal kerugian negaranya fantastis. Meskipun Cak Imam kita perlu juga kritisi angka itu ya. Apakah memang angka itu didasarkan atas hitung-hitungan yang tepat? Atau jangan sampai ini hanya istilahnya gebiah uyah di awal saja Cak Imam. Ada Sebentar. Gebiah uyah itu bahasa apa ya?
Jerman lah. Terus. Jadi jangan lanjut. istilahnya Bahasa apa itu? jangan hanya hiruk pikuk di awal aja. Itu bahasa Sinonimnya Jawa. sebenarnya. Nah, orang Jawanya ada di Jerman. Iya. Jangan cuman nyenengin doang. Iya, jangan hanya hiruk pikuknya di awal saja, namun di ujung ketika dihitung jumlah orang-orang yang menerima dana tersebut nggak sampai sebenarnya. Meskipun angka itu perlu kita kawal sejak awal ya. Itu satu hal soal kerugian negara. Kemudian yang kedua, ini kan aktor-aktornya ada dua. Satu terkait dengan Pertamina, ada Pertamina Patraniaga, Shipping Internasional. Tadi total 9 sudah tersangka. Kalau kita bagi 2, 6 orang dari klan Pertamina, 3 orang dari klan swasta. Ada banyak hal menarik, Cak Imam. Misalnya dari klan swasta, ada 1 orang yang disebut oleh Kejaksaan Agung karena ini sudah ramai di pemberitaan. Sebut saja misalnya anak Rizal Khalid misalnya. Iya, Di situ statusnya yang menarik ditelisik lebih lanjut adalah beneficial owner dari perusahaan. Artinya apa beneficial owner? Dia tidak masuk ke dalam akta perusahaan. Dia tidak tergolong sebagai direksi, dia tidak tergolong sebagai komisaris. Tapi dia penerima manfaat. Diduganya seperti itu. Nah, ini yang menarik, Cak Imam. Berarti Kejaksaan Agung sudah menelisik dari rapat-rapat, dari keuntungan yang diperoleh, orang ini diduga menerima manfaat dari praktik korupsi ini. Jadi mengalirnya sampai jauh. Apalagi Cak Imam, nama itu bukan nama baru. Setidaknya nama yang beredar. Dulu saya ingat betul dalam kasus yang netizen sebut Papa minta saham. Sepertinya namanya familiar. Kayaknya orang ini juga nih yang pernah disebut-sebut dalam banyak pemberitaan. Itu isu yang kedua. Ini karena praduga kita harus menghormati itu. Betul. Yang inisialnya RIZA ya? Iya. RIZA, iya betul. Kebanyakan. Ini satu huruf dong. RIZA itu Itu beda dengan RI36 ya? maksudku itu. Iya. Beda ya. Oh, itu yang nama sering bahkan disebut. kediamannya sudah digeledah oleh Kejaksaan Agung. Itu isu yang kedua, Cem. Itu pun isu yang ketiga yang tadi Mas Jo sebut soal oplos-mengoplos BBM. RON 92, RON 90. Jadi familiar kita dengan istilah itu. Nah, maka dari itu kalau saya lihat dari banyak pemberitaan, banyak organisasi masyarakat sipil sudah menghimpun masyarakat yang merasa dirugikan dari praktik oplos-mengoplos itu, melaporkan ke LBH Jakarta untuk kemudian didiskusikan langkah hukum apa yang bisa ditempuh. Sehingga, Cak Imam, ke depan kita akan melihat penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum ansih kejaksaan. Aku ini kan awam ya. Ada yang bilang oplos. Awam, Pak Imam. Awam. Iya betul. Ya maksudnya kita rakyat jelata. Apa Cak Awam atau Cak Imam? Saya ini kan awam. Ya kita ini rakyat jelata lah. Rakyat jelata. Iya. Nah, kemarin tuh orang pada ribut antara oplos dan blending. Itu gimana maksudnya itu? Ini bukan oplos tapi blending. Ya, ya itu mana tuh Maju? Kita kan selalu untuk menghaluskan sesuatu itu selalu pakai bahasa-bahasa yang kesannya itu rakyat jelata tuh beda nih. Ya gitu kan. Belum, tapi sudah tapi belum. Mirip kan? Iya. Familiar saya dengan ini bukan oplos, ini blending. Nanti baru sprindik itu apa toh? Ada sih. Jadi kita nggak usah terlalu terkecoh dengan istilah-istilah itu. Kita percaya ya kejaksaan. Mau tidak mau itu tinggal satu-satunya nih. Karena kalau KPK nggak ngurus yang gede-gede gitu. Yang kecil-kecil katanya. Ini yang ngurus yang nggak merugikan tapi diuber-uber bertahun-tahun itu dia kan. Atau ada orang terima gratifikasi, bukan, kadang terima anaknya bukan bapaknya. Iya. Gitu itu KPK. Itu KPK. Kalau kejaksaannya ada harapan sih sebenarnya. Ada harapan. Tapi kemudian misalnya soal istilah itu, kita kembalikan nanti ke proses penyidikan. Saya sepakat. Ini adalah menurut saya nih. Ini satu-satunya kasus korupsi yang ketika diumumkan itu langsung masyarakat kelas bawah yang kena dampaknya. Nah, iya betul, setuju. Jawa Timur sudah ada gerakan karena mendadak ada ratusan kendaraan yang habis ngisi di sebuah pom bensin itu bermasalah semuanya. Ya kita nggak tahu apakah ini terkait dengan oplosan atau salah
nyolokin ya. Si colokin ke yang order kan nggak tahu. Ya. Tapi kendaraan rusak. Dan sekarang ada kayak persiapan untuk class action ya istilahnya. Iya, class action, gugatan class action. Itu. Menarik ini. Ini sama sebenarnya, Cak ya. Ketika kasus korupsi itu langsung berdampak kepada masyarakat. Misalnya dalam kasus Bansos dulu Juliari. Itu kan langsung ketika konferensi pers langsung meledak. Iya. Respon dari masyarakat sama seperti ini. Amarahnya sama. Bahkan dalam kasus ini kalau kita gunakan istilah BBM RON 92 itu Pertamax digunakan oleh kelas menengah ke atas misalnya, dikatakan Pertamax itu ada campuran Pertalite dan lain-lain. Kasus korupsi ini menyentuh kelas menengah ke atas. Dan itu terlihat dari media sosial yang ramai sekali mendiskusikan kasus ini, Cak Imam. Ini baru halaman pertama sebenarnya. Halaman pertama. Kenapa? Karena ini baru proses penyidikan awal. Baru judul ya. Kita mendengar pernyataan langsung dari Jaksa Agung. Kan Jaksa Agung yang mengatakan kerugian negara sekian, silahkan kalian kalikan 5. Itu statement dari doorstop Jaksa Agung. Itu Pak Jaksa Agung langsung ya? Itu Pak Burhanuddin langsung yang mengatakan. Tentu kita berharap besar. Kalau memang kasus ini dengan skala kerugian negara kuadriliun ini benar, nggak mungkin pelakunya cuma 9 orang. Nah, nggak mungkin, mustahil pelakunya 9 orang. Apalagi, Cak Imam, otoritas yang mengurusi tentang BBM ini atau tata kelola migas ini bukan hanya Pertamina. Ada sejumlah kementerian juga. jadi menurutmu mestinya kejaksaan bisa mengungkap lebih dari 9 itu? Cak Imam, dalam salah satu pasal di KUHP itu ada pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu pasal yang lazim digunakan dalam perkara korupsi. Di sana disebutkan pelaku kejahatan tidak hanya yang melakukan kejahatan, tapi yang membantu melakukan kejahatan. Yang paling penting, yang menyuruh melakukan kejahatan itu juga harus diusut oleh kejaksaan. Apakah kita nggak usah jauh-jauh ke masyarakat di meja ini aja deh. Percaya atau nggak hanya subholding Pertamina aja yang terlibat dalam yang kasus menarik itu kan kuadriliun ini. Saya tak tanya ke tetangga saya. Itu Pertamina bilang proses blending itu untuk menaikkan RON 90 menjadi 92. Berarti tidak ada korupsinya katanya itu. Malah membantu. Bagaimana itu? Ini menarik ini. Saya aktif mencermati kasus ini di sosial media. Itu sampai ada netizen yang secara profesional dia ngecek RON, keaslian RON itu dengan alat yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu terbukti bahwa RON 92 yang katanya RON 92 ternyata jauh dari itu. Dan itu sudah keliling di berbagai SPBU milik Pertamina. Artinya yang dikatakan sebagai RON 92 langsung dijawab oleh netizen, oleh rakyat. Sesungguhnya bukan 92. Betul. Kan kita sudah terbiasa ya terkait angka itu, udah tanya 58 padahal nggak 58. Itu pernah isunya ya. Jadi mungkin soal ron-ronan ini hanya mengikuti yang sudah-sudah. Apa yang sudah digariskan. Kira-kira gitu. Menurut saya ini kan. Tapi pernyataan siapa yang ngomong? Itu Pertamina. Bukan Balil. Bukan. Pokoknya Pertamina lah. Balil kali. Siapapun itu yang bilang langsung dijawab oleh rakyat. Ini loh sekarang ini. Makanya tadi saya bilang kan, ini persoalan yang langsung menyentuh masyarakat. Maka dijawab langsung. Ya. Ini loh, ini buktinya. Bahkan ada anggota dewan yang bermasalah itu SPBU-nya Pertamina, yang dicek itu SPBU Sel. Ini kayak gini. Ada kasus pencurian yang nyuri itu si A. Yang digebukin si B. Si A-nya sendiri tersinggung. Kan gua yang nyuri. Itu. Bahkan ada perbedaan pendapat ya yang terbuka ke publik. Satu, kejaksaan mengatakan bahwa benar ada percampuran antara RON 90-92. Tapi Pertamina mengatakan tidak ada percampuran itu dengan istilah zat adiktif dan lain sebagainya. Ini penting, Cak Imam, bagi Pertamina. Isu ini hanya segelintir orang yang paham. Betul. Sedangkan kasus ini sudah menjadi konsumsi seluruh rakyat Indonesia. Tolong gunakan bahasa sederhana agar masyarakat paham. Kembali percaya. Apa pembelaan Pertamina? Kalau bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa yang sangat segmented, tentu trust publik itu tidak akan ada ke Pertamina. Bahkan ini bisa mengganggu konsentrasi bisnis Pertamina sebagai BUMN. Sekarang kepercayaan itu sudah nggak ada. Nyatanya orang itu, masyarakat sekarang mau beli
ke pom bensin asing. Betul. Yang bukan Pertamina. Antara ke pom merah putih atau ke kuning. Tadi saya lewat sebelum ke sini tadi. Ini istri saya pesen sate katanya ini. Tadi saya lewatin pom bensin kuning. Ngantri, Zak. Betul. Ya kita memang kesannya bodoh, tapi nggak sebodoh yang Anda pikirkan gitu. Kira-kira gitu. Iya. Ini perlawanan nalar sekarang. Nalar. Ya. Dan ini menjadi ujian juga bagi kejaksaan. Jadi karena ini sudah dibongkar harus dituntaskan. Karena kebiasaan dari kejaksaan, saya ambil contoh misalnya dalam kasus Asabri. Ini masuk di Liga Korupsi Cak Imam juga. Asabri. Jiwasraya. Ada kasus yang melibatkan Surya Darmadi dulu triliuner BLBI. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, oke, orang-orangnya diproses. Tapi yang seringkali rakyat terlewat, berapa sih yang kembali ke negara? Itu jauh Kan lebih udah penting, triliunan. Kalau kejahatan korupsi kan kejahatan ekonomi. Kewajiban negara itu bukan hanya memenjarakan pelaku, tapi apa yang Anda sebut ketika konferensi pers ratusan triliun, puluhan triliun harus dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, berapa yang sudah kembali? Loh, wong kemarin itu saya baca Mas Ju di media sosial itu. Pertamina yang oplos, yang beli masyarakat, yang rugi masyarakat. Kok negara yang rugi Yang rugi masyarakat. Yang rugi masyarakat. Tapi kok negaranya katanya nggak untung, punya utang. Itu gimana caranya logikanya itu? Iya, karena gimana coba? harusnya kalau memang bisa kembalikan ke masyarakat ya. Loh, kalau yang ngoplos Pertamina, yang rugi masyarakat itu masuk akal karena masyarakat itu adalah konsumennya. Tetapi kenapa negara kok nggak untung di sini kok malah rugi? Itu gimana logikanya itu? Negara kok untung, negara ya rugi dong. Negara untung, negara rugi. Boleh dong ya. Kan bisa ada yang disita kalau rugi kan. Nah, ini 9 orang. Kok saya berpikir ya, ini mohon maaf nih, hal-hal terkait dengan BUMN yang apa istilahnya blue chip gitu ya, yang mahal-mahal itu. Ini kan sangat kental dengan aroma politik. Betul tak? Ya, betul. Gimana menurut Anda? Iya, jadi pernah ada riset yang memperlihatkan misalnya rata-rata, saya ambil contoh sederhana yang selama ini didiskusikan oleh masyarakat, penunjukan direksi dan komisaris BUMN. Pertanyaan lanjutannya, tolak ukurnya apa? Ini kabarnya yang sekarang satu partai ya, komisaris dan dirutnya ya? Iya, dua-duanya satu partai. Dan kalau dilihat, pernah ada satu riset tentang rangkap jabatan komisaris, hampir lebih dari 50% komisaris BUMN atau anak perusahaan BUMN itu rangkap jabatan. Maka problem BUMN ini kan salah satunya soal korupsi. Ketika soal korupsi berarti ada problem soal pengawasan. Pengawasan di BUMN atau BUMD itu dilakukan oleh seorang komisaris. Jadi bagaimana mungkin pengawasan itu akan maksimal ketika komisarisnya itu merangkap jabatan juga di jabatan negara lain. Dan kan bermain di liga lain. Di liga lain. Bermain di liga lain. Itu sekelas Cristiano Ronaldo aja enggak loh. Enggak berani loh. Tapi di Indonesia tuh mungkin. Di sini kan apa-apa ya? Mungkin. Ya nggak mungkin kan keadilan. Siapa tahu diundang lagi. dan ini kan sekarang sedang viral, Cak Imam dan Bang Jo ya. Dalam banyak diskusi di YouTube, mantan komisaris utama Pertamina, Pak Ahok, secara membara mengatakan bahwa problem atau masalah di Pertamina ini sudah laten. Sudah diingatkan sejak dulu tapi tidak berubah. Maka dari itu justru kehadiran Pak Ahok atau data yang ada di Pak Ahok itu sangat amat dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum. Kalau memang ada kaitan, ya harus dipanggil. Kan kalau dipanggil ke penegak hukum itu tidak melulu soal kesalahan, tapi apa yang dia ketahui, dia alami itu harus diberikan kepada Kejaksaan Agung. Nah, tinggal bagaimana Kejaksaan Agung secara aktif menggali informasi itu. Jangan sampai Jadi kata Pak Ahok ini laten ya. Iya, jangan sampai Cak Imam ketika ada informasi melibatkan aktor penting mandek kasus hukum. Iya. Itu kan penting banget karena saksi hidup itu. Yang sering terjadi kan begitu. Betul. Yang sering terjadi kan begitu. Tapi sebelum terjadi begitu mari kita makan dulu. Wah, nggak enak saya. Ini sudah sate, Pak. Demokrasinya tadi sudah. Ini kasus terbongkar di era awal pemerintahannya Pak Prabowo. Ya kan? Logikanya
Berarti Pak Prabowo ini seperti punya keseriusan memberantas korupsi. Itu bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu gitu kan. Kita Artinya mungkin kesan publik pun juga akan seperti itu, bahwa ini Pak Prabowo serius. Gitu kan. Nah, kalau ini tidak terjadi di era terjadinya di sebelum Pak Prabowo, berarti kan namanya kan terjadi di era Pak Jokowi. Korupsi ini. Gimana tuh Mas? Kalau sampai dibuat mainan seperti ini, duit rakyat dibuat mainan seperti ini oleh segelintir orang atau sekelompok tertentu, kemudian ini tidak ada perbaikan, maka alam akan berbicara dengan caranya sendiri. Alam itu bisa jadi demo mahasiswa 98 itu anak Pak Ganjar. Iya, kira-kira seperti itu. Maka kemudian kalau ada sumber-sumber yang bisa membuat kerja kejaksaan ini jauh lebih optimal seperti kalimat-kalimat Pak Ahok itu tidak ditelusuri, tidak dijadikan ini berharga banget. Maka saya melihat ini hanya main-main saja. Kalau kata Pak, hanya omon-omon. Itu yang juga menjadi kecurigaan kita. Pak Prabowo ini semenjak jadi presiden, seenggak-enggaknya seingat saya sudah membongkar 3 kasus lah. Mulai dari Sarov Rikar, kemudian ada Pertamina yang sekarang ini, sebelumnya kan juga ada lagi, Judol. Tetapi kita kok nggak melihat progresnya ya? Mana tuh Kur? Judol juga udah berhenti di situ. Iya. Aku khawatir dia berhenti sampai di situ juga. Itu dia, Cak, sebenarnya ya. Dalam banyak pidato Pak Prabowo, bukan dalam banyak, hampir semua pidato Pak Prabowo itu kan selalu gembar-gembor tentang korupsi. Selalu gembar-gembor tentang kebocoran anggaran yang harus diusut dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi titik penting bagi Pak Prabowo. Kesempatan untuk menyelaraskan ucapan dengan tindakan itu terbuka lebar. Jangan lupa, Cak Imam, seluruh penegak hukum yang mengusut perkara korupsi, kejaksaan, kepolisian terbaru, KPK, itu sudah berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. KPK tidak independen lagi, secara faktual sudah seperti itu. Jadi, atasan Jaksa Agung, atasan Kapolri, atasan Ketua KPK adalah presiden. Yang mana itu Pak Prabowo Subianto. Presiden yang mana nih? Prabowo Subianto, ya. Presiden yang 8, Pak Prabowo. Jadi sebenarnya 08 ya. Presiden ke-8 maksudnya. Presiden ke-8. Jadi sebenarnya kalau kita lihat aja misalnya 3 bulan ke depan tidak ada pengembangan dari 9 pelaku ini, masyarakat akan berprasangka buruk. Oh, berarti berarti omon-omon selama ini. Apalagi Cak Imam, sebenarnya mudah untuk kejaksaan membongkar ini. Ada satu lembaga namanya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Kejaksaan Agung bisa segera berkoordinasi dengan PPATK. Tolong dong cek ini 9 rekening ini kemana sih alirannya? Supaya apa? Supaya membongkar praktik korupsi ini tidak hanya kepada anak Riza Khalid. Betul. Faktual sudah disebut. Pion-pion aja. Jangan kita harus menelusuri beneficial owner lainnya. Apakah ada atau tidak? Rasa-rasanya ada. Jumlahnya 1.000 triliun. Nggak mungkin cuma mereka aja yang menikmati. Berarti anaknya Riza Khalid ini termasuk Gen Z terkaya saat ini ya? Gen Z terkaya saat ini. Apalagi Cak Imam yang menarik ya. Mengalahkan yang lain berarti. Atta Halilintar nggak ada apa-apa ya? Salah satu penggalan wawancara dengan Pak Ahok itu di ujung salah satu video itu mengatakan ini salah teman saya nggak ngasih saya sebagai dirut. Oh, temannya dulu. Kan jadi tanda tanya besar. Siapakah teman Pak Ahok dan kenapa hanya Pak Ahok yang tahu? Dan kenapa teman Pak Ahok tidak memberikan jabatan sebagai direksi? Karena kita paham juga. Kan teman Pak Ahok banyak ponakannya. Temannya Pak Ahok loh. Kita nggak tahu siapa. Kalau Pak Ahok kita datangkan di sini. Jangan dong. Kalau dia datang ini bubar itu. Dan ini Cak Imam, poin pentingnya lagi. Pertamina itu adalah BUMN yang sangat amat profit dan dilihat oleh masyarakat triliunan. Baru-baru ini ada peresmian Danantara. Puluhan ribu triliun akan dikelola Danantara. Jangan sampai kasus Pertamina ini justru membuat orang berprasangka buruk terhadap ide dari Danantara ini. Oh, Pertamina aja segini nih. Disuruh ngurusin nilai besar. Apakah itu akan mengulangi praktik yang sama? Ini penting bagi Pak Prabowo untuk memastikan kepada Jaksa Agung harus penegakan hukumnya objektif, independen, dan menindak seluruh pelaku. Harus ada jaminan politik.
Karena ini bukan kasus korupsi pengadaan barang biasa. Dan yang lebih penting lagi, duit hasil korupsinya harus dikembalikan. Betul, harus dikembalikan dan tidak boleh ada permintaan maaf. Harapan nih kita nih, saya nih terutama nih, selain pengguna bahan bakar minyak masih, ditambah lagi dengan situasi sekarang ini yang ada ya gambaran bahwa masyarakat nih Pak Prabowo baru berapa bulan nih tapi kita susah untuk percaya nih. Seorang suami yang baru dinikahi tapi kau sudah lirak-lirik dengan wanita lain, istrinya kan curiga. Nah jangan sampai bulan madu, kalau kata orang bule ini dari reporter bule bilang, ini bulan madunya Prabowo udah selesai nih. Sekarang tinggal masalah-masalahnya. Karena sudah selesai 100 hari. Bulan madu kan biasanya 100 hari tuh. 100 hari orang meninggal, Pak. Apa hati-hati? Saya deg-degan nih. 100 hari orang meninggal. Ya artinya kepercayaan masyarakat harus kembaliin nih. Iya. Bukan kembali sih, belum terbentuk. Ya. Baru adanya kan hope aja kan, baru ada harapan kemarin itu kan. Tapi ternyata saya termasuk yang berharap banyak setelah kecewa dengan 07 ya RT ini, RT 007, RT 08. Berharap begitu ada 08-nya ada yang beda. Ada yang beda. Tapi saya belum dapat itu. Kok belum tampak bedanya? Belum tampak bedanya. Belum nampak. Bukannya di setiap pusaran korupsi itu, khususnya yang gede-gede nih, disebut orang-orang dekat presiden. Kok? Iya ya. Kok nggak ada yang dipanggil-panggil ya? Kemarin juga disebut si A, si B. Kita lihat, loh itu kan tiap hari sama presiden. Itu juga. Kok nggak dipanggil-panggil? Ini loh yang tadi saya sebut juga, beliau juga sebut bahwa korupsi itu tidak sendirian. Ya kalau sendirian bukan korupsi ya. Sendirian tuh ngentit namanya. Kecil kan, ngentit gitu. Tapi kalau segini ya gimana? Bawanya aja kelihatan dari mana-mana. Nah ini artinya juga presiden. Aku kebayang yang bawa 27 miliar ke. Oh iya. Iya kan segitu banyak kan. Apalagi triliunan seperti itu. Ini artinya publik ini sangat-sangat menunggu keseriusan kejaksaan. Jangan cuma sekedar gebyah-huyah tadi. Kemudian juga keseriusan presiden dalam membersihkan orang-orang sekeliling yang kira-kira ya. Yang sudah sering disebut lah. Jangan cuma datang ke KPK habis itu sudah nggak kedengaran lagi. Belum tentu diperiksa juga. Iya kan? Pernah ada loh kemarin menteri ya dipanggil KPK ya. Waktu ditanya keluar, saya periksa cuma 3 jam. Berapa pertanyaan? Cuma 2. Apa pertanyaannya? Apa kabar sama sudah makan apa belum? Ya itu kan. Ya, artinya ini kita perlu tindakan konkret dari kejaksaan juga dari utamanya pemerintahan inti. Kalau aku meyakini Kejaksaan Agung bertindak terutama di kasus Pertamina ini mungkin dari sebelumnya sudah lapor presiden dan mendapat restu dari presiden. Nah kalau begitu harapan itu kan jadi gede. Betul. Tinggal nunggu waktunya. Tapi kalau belajar yang sudah berhenti di tengah itu bagaimana terus? Pagar laut. Iya. Pagar laut dengan katanya itu ini sedikit ya. Ilustrasinya mirip soalnya. Memagar itu perlu dana sampai 50 miliaran. Lalu kemudian ini katanya lurah yang mengerjakan dan sekarang lurahnya tersangka. Berhenti di situ. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi ya. Jangan berhenti di 9 itu tadi. Dan ini juga, Cak, beban Pak RT 07 itu sangat besar diberikan kepada 08. Beban. Terkait dengan penanganan kasus korupsi. Mau. Nah, itu yang gatel kayak gitu. Saya mau nyamber pada sana. Apalagi Cak Imam, secara faktual memang 10 tahun ke belakang itu pemberantasan korupsi itu kan carut-marut luar biasa ya. Maka dari itu banyak sekali hal yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo. Tudingan 10 tahun ke belakang, penegakan hukum tebang pilih, penegakan hukum yang sprindiknya waktunya dimainkan misalnya, itu harus dijawab oleh Presiden Prabowo terkait dengan memastikan agar penegakan hukum tadi, tentu saya percaya sepenuhnya Cak Imam, Jaksa Agung pasti berkoordinasi kepada Presiden karena ini besar, kan? Sektor yang diberantas ini sektor yang sangat basah, sektor yang isinya triliunan rupiah, butuh jaminan politik. Tidak bisa hanya kejaksaan berjalan sendirian. Misalnya terkait dengan figur-figur eksekutif, maka Presiden harus memastikan agar kejaksaan silahkan panggil itu saya yang jamin kalau ada tegangan-tegangan politik tertentu. Kita ingat betul dalam kasus IKTP sebelumnya. Ada cerita dari mantan ketua KPK dipanggil ke rumah Pak RT 07.
diomel-omelin. Hanya untuk memberhentikan. Hanya untuk memberhentikan saat itu. Nah, potret itu sudah pernah ada dan dikritik oleh masyarakat. Jadi jangan diulangi lagi di era sekarang. Betul. Jadi kalau narasinya sudah berani sampai gebrak meja soal korupsi, tindakan penegak hukumnya harus baik. Kalau memble, maka jaksa agungnya harus diganti. Betul. Itu tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang eksekutif. Kalau Pak Prabowo mengatakan atau melakukan itu, baru kita acungi jempol. Kita berharap mudah-mudahan. Meskipun kita itu ragu juga. Karena yang keraguan itu harus disisakan. Yang sudah-sudah itu hanya berhenti sampai di sini. Iya betul, jangan di depan panggung dia gebrak meja, di belakang panggung ngelus-ngelus kucing. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Tidak terjadi pada situasi yang sebenarnya. Hanya ilustrasi. Iya. OIA, gitu ya. Itu lagi populer di TikTok. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi selaras itu, apalagi Asta Cita itu sudah sangat baik narasinya. Iya, Hitam di atas putih nilainya sudah bagus. Luar Tapi kan biasa, tidak berhenti di sana. Asta Cita itu harus dituangkan dengan gerakan-gerakan konkret. Betul. Terus terang saya juga termasuk Tadi yang Kurnia bilang bahwa pemberantasan korupsi yang sekarang ini, yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu, ada kaitannya dengan ini. Dan antara itu gimana argumentasinya, Bu? Iya, jadi penting ini Cak Imam, karena Pertamina ini kan salah satu BUMN yang menghasilkan dana luar biasa besar. Ternyata di sana ada praktik korupsi 1.000 triliunan lebih. Kalau Jaksa Agung tidak bisa memastikan penegakan hukum ini tuntas, tidak hanya dibongkar tapi harus dituntaskan, maka publik akan distres kepada Danantara. Holding BUMN. Pertaruhannya Danantara. Pertaruhannya di situ. Danantara. Jadi kalau seandainya penegakan hukum kepada Pertamina ini tuntas, maka kepastian hukum dari investor-investor luar yang akan masuk misalnya ke Danantara dan lain sebagainya akan terjaga. Penegakan hukum di Indonesia, kepastian hukumnya bagus. Tuh Pertamina ribuan triliun diungkap kok semuanya. Tapi kalau hanya 9 orang ini aja, wajar kalau masyarakat mempertanyakan ide besar Prabowo ke depan. Ragu terhadap Danantara itu bisa jadi karena nanti Danantara itu juga omong kosong. Bisa jadi karena dananya nggak ada di korupsi. Berarti bukan Danantara, Danantarik. Saya pernah ya kemarin ngobrol sama teman-teman media, dia nanya saya, kenapa ada Danantara? Saya bilang, ya karena pemerintah tidak bisa menghadirkan investor. Karena investor menahan diri karena nggak percaya sama kita. Maka dia membuat holding sendiri. Saya sebut begitu aja. Lalu kalau kemudian ini juga seperti disebutkan oleh Bung Kurnia tadi, ternyata masyarakat dunia, masyarakat kita, masyarakat bisnis nggak percaya juga sama Danantara ini, hanya gara-gara apa ya sebutnya, keraguan atau nggak ada kepastian dalam mengusut kasus yang ribuan triliun ini. Masuk akal kalau bisa jadi Danantara itu fail. Dan kabarnya kalau itu atau bisa jadi juga, ini kita mencoba berpikir sebaliknya. Kalau di dalam ilmu usul fikih itu mafhum mukhalafahnya nih. Luar biasa nih. Saya seneng ini. Bahasa Jermannya bagus. Mafhum mukhalafahnya. Jadi pemerintah sekarang Pak Prabowo itu hajar dulu yang korupsi-korupsi itu, biar ke depan Pertamina, BUMN gede, Pertamina dan lain sebagainya itu tidak lagi korupsi karena ini akan menjadi suku cadangnya Danantara. Bisa jadi begitu mungkin, Kun? Ada penelitian yang terkait dengan menghitung berapa kerugian negara dan berapa yang kembali ke negara. Tahun 2023 itu rata-rata vonis pengadilan korupsi dari Aceh sampai Papua, orang banyak mengatakan, misalnya bagian dari pemerintah mengatakan, pemerintah serius memberantas korupsi. Mahkamah Agung mengatakan, Mahkamah Agung pro terhadap pemberantasan korupsi. Dihitung rata-ratanya hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Dari 1000-an sekian perkara, 1000-an sekian terdakwa. Segitu. Dalam konteks kerugian negara misalnya, total kerugian negara sepanjang tahun 2023 itu mencapai 56 triliun rupiah. Yang kembali ke negara nggak sampai 20%. Jadi negara tekor luar biasa dalam praktik korupsi ini, dan yang bisa melakukan aset recovery atau pengembalian uang hasil kejahatan itu ya penegak hukum, sembari
kita menunggu undang-undang perampasan aset. Itu diprotes oleh itu undang-undang yang diprotes oleh teman-teman di Jawa Barat loh itu. Perampasan aset. Aset. Oh, aset. Iya, oke. Perampasan aset. Iya. Saya kalau di Jawa itu sudah asep, Pak. Iya, sudah kasep. Saya kira perampasan aset. Pasti kan suaminya namanya aset. Salah suami saya aset. Itu kan tinggal will dari kalau teman-teman di DPR susah presiden, apalah namanya kan bisa, iya kan? Saya ambil satu contoh, Cak, soal perampasan aset itu yang menarik ya. Pak Jokowi itu menyerahkan surpres RUU perampasan aset itu bulan Mei tahun 2023. Pak Jokowi selama ini dikejar oleh jurnalis, kapan perampasan aset dan lain sebagainya. Pak Jokowi mengatakan, sudah di DPR, saya lempar surpresnya bulan Mei 2023. Cuman kan kita tahu ya, bulan Mei 2023 itu seluruh anggota DPR itu balik ke dapilnya masing-masing, ngurus pendaftaran caleg, ngurus kampanye. Ya udah pasti nggak dibahas. Kenapa nggak dari dulu dilempar oleh Presiden Jokowi? Nah, itu satu problem soal perampasan aset, Cak Imam. Dan yang kedua, saya kembali ke tadi, saya baru keingat, Cak Imam. Dalam kasus Pertamina itu juga, ini kan kasus sudah beberapa tahun yang lalu. Ada satu tadi saya terlewat soal potensi tidak hanya praktik korupsi di dalam. Ada potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Harus ditelisik, dana ini kemana? Apakah dana ini mereka sadar ya uangnya kotor ya, dia harus cuci. Iya, harus dicuci. Apakah mengalir ke luar negeri? Bulan puasa. Mumpung bulan puasa. Apakah mengalir ke luar negeri untuk dibuat suatu bisnis misalnya, seolah-olah ini adalah dana hasil dari bisnis tertentu yang halal. Itu peran PPATK menjadi penting di sini, Cak Imam. Tapi PPATK ini belum bersuara nih. Ya itu yang harus atau mungkin nunggu kasusnya ini dulu terang benderang. Iya, memang satu sisi PPATK itu kan bahasa Jermannya ya, Financial Intelligence Unit. Dia adalah bagian dari intelijen keuangan. Dia belum bersuara dulu lah ya. Tinggal apakah kejaksaan dalam tanda kutip bisa memanfaatkan PPATK untuk membongkar praktik korupsi ini dan praktik pencucian uang ini. Sederhananya, Cak Imam, ketika didapat dana misalnya keuntungan 1 triliun, dia lempar atau dia transfer ke luar negeri, dibuat bisnis tertentu, sudah terang itu tindak pidana pencucian uang. Modus itu ya udah ya? Sudah modus. Sebentar, aku tanya, ini penasaran bener aku. Kenapa sih selama ini orang korupsi triliunan, tapi pengembaliannya selalu kecil? Satu problem. Itu apa salah hitung atau bagaimana tuh Mas Jo? Loh, justru itu mereka itu pintar, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dia tahu artinya besar pasak daripada tiang. Dapat segini, varian segini. Hemat. Nah, kita harus puji juga pendidikan kita cukup maju. Dan ini juga, Cak, memang 20%-nya kurang loh 2023 pengembaliannya. Makanya tadi pernah bilang itu kenapa sih masalahnya? Jadi satu, Cak, problemnya adalah bagaimana penegak hukum itu men-tracing asetnya. Melihat lebih lanjut aset orang ini ada di mana aja. Bahkan, Cak Imam, saya ambil satu contoh konkret di dalam salah satu sidang. Saya ingat betul, Cak Imam. Saya ambil contoh sidang IKTP dulu. Dengan terdakwa karena sudah jadi terpidana orangnya. Saat itu adalah pembacaan tuntutan terdakwa Setia Novanto. Apa kata-kata tuntutan KPK saat itu? Korupsi Setia Novanto bercita rasa pencucian uang. Itu disebut oleh penuntut umum. Dari sudah 5 tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun Pak Novanto itu di Sukamiskin, nggak ada sprindik pencucian uang sampai sekarang. Tidak ditelusuri dan sebagainya. Kenapa berani disebut? Kan kalau logika terbaliknya itu tuh, kalau nggak ada jangan disebut. Kalau mukhalafah kataku tadi itu. Apa? Mafhum mukhalafahnya itu. Bahasa Jerman bulan Bahasa Jerman. Nah, jadi itu kadang-kadang, Cak, penegak hukum itu bahasa sederhananya males kadang-kadang nge-tracking aset itu. Atau mungkin biaya operasionalnya tinggi juga. Nah, kemarin kan udah ada ini wacana meminta gaji naik. Iya kan? Hakim-hakim itu. Iya. Minta gaji naik itu. Tampaknya udah dipenuhi. Saya ingat. Iya, sudah dipenuhi. Meskipun ngomong belum gaji, yang korupsi yang 9 orang ini kemarin dikeluarin kan list gajinya ya. Perkiraan list gajinya. Terus nggak ada alasan untuk. Saya tuh gini ya. Ini di luar itu semua. Saya tuh punya teori kampung namanya. Bahwa
sekelas rakyat kelas menengah ini itu kebutuhan uangnya itu hitungan ini. Saya kan auditor jadi dia ngerti. Saya bilang itu maksimal tuh 5 miliar kita tuh punya. Dikasih duit 5 miliar lebih dari itu udah bingung mau ngapain. Tahu nggak maksudnya? Dari 5 miliar itu bisa untuk rumah, kendaraan. Udah itu aja cukup. Orang-orang yang cukup ya. Orang-orang yang cukup. Yeah. Tapi kalau sampai digaji katanya sampai 3 sampai 4 miliar belum bonusnya per bulan. Apalagi ada yang 500 miliar katanya. Iya. Sampai masih 500 korupsi. juta. Ini sudah nggak tahu dia. Dia menginginkan apa dalam hidupnya. Nah, kalau gaji besar saja ternyata dia menghalangi orang untuk tidak korupsi. Hukuman panjang kali lebar ya ada maksimal 20 tahun ya. Itu juga tidak menghalangi orang untuk tidak korupsi. Perampasan aset tadi udah ditakut-takutin juga. Aset. Sorry. Aset itu juga tidak menghalangi orang-orang untuk korupsi. Apa sih? Saya pengen tahu nih. Motifnya orang-orang itu apa? Serakah, setoran, mengamankan kursinya karena itu harus setoran sehingga mengorbankan idealisme dia. Mungkin nggak itu? Atau ada satu lagi. Atau dia terjebak di dalam lingkaran mafia itu. Sehingga nggak bisa keluar. Bisa jadi begitu mungkin. Ini namanya lingkaran sedan. Iya, lingkaran Setan. Setan juga bisa naik sedan. Iya, setan juga bisa naik sedan. Betul. Lingkaran sedan itu, sedannya dibuat lingkaran. Iya. Jangan-jangan seperti itu. Bisa. Terjebak. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Dan juga yang jadi menarik adalah ketika seseorang melakukan praktik korupsi, motifnya ada motif kebutuhan, ada motif keserakahan. Rasa-rasanya kalau yang sekarang itu motifnya greedy ya. Greedy. Keserakahan. Ada juga praktik korupsi ini untuk mengamankan atau membuka jalan bisnis orang. Ada juga model seperti itu. Dia melakukan praktik korupsi, dia dapat keuntungan, tapi ada pemain yang baru masuk di sini nih. Untuk menjamin eksistensi bisnis seseorang. Wah, itu nggak bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas itu namanya lingkaran ketan. Lengket. Gurih. Nah, siapa pebisnisnya itu yang harus dilihat dari aktor swastanya, Cak Imam. Aktor swasta siapa yang terlibat di balik? Ada salah satu yang udah ditangkap itu tadi ya? Iya, ada anaknya. Ya, secara faktual memang tersangka ya, dialah tersangkanya sekarang. Jadi wajar orang, berarti ini pebisnis di balik migas. Dengan konsep praduga tidak bersalah. Tapi setidaknya ya orang itu sudah menggunakan rompi pink, ya tidak salah dong masyarakat menjudge ya, Anda pelaku korupsi. Dan Anda penggemar Blackpink. Enggak. Ini terus terang ya, harapan saya masih besar ke Pak Prabowo ini. Wakilnya, enggak lah, Pak Prabowo harapan saya besar. Bahwa jangan lagi dibuat, kalau orang Jawa bilang jangan dibuat ini duit besar, perusahaan besar yang bertugas untuk kesejahteraan rakyat ratusan juta orang ini. Jangan kemudian Pak Prabowo harapan kita nih ya sebagai rakyat kecil memberi celah sedikit pun ini untuk digunakan untuk keuntungan 1, 2, 3 orang. Entah orang siapapun. Entah tinggal di Jakarta atau di Solo, kita nggak tahu. Jangan sampai gitu ya. Ini pesan kita nih. Doa rakyat yang terzolimi itu hancur. Dan ini kesempatan. Karena bulan puasa ya. Ini saya harus ada sedikit ini ya. Karena mertua saya nonton. Dan ini kesempatan besar juga, Cak. Apalagi kejaksaan itu mengusut dengan memberikan judul dugaan praktik korupsi ini adalah tata kelola. Otomatis semuanya harus disisir oleh Kejaksaan Agung. Ini kesempatan besar, jangan hanya bermain di salah satu masalah saja, tapi ini menjadi pintu masuk untuk melihat selebar-lebarnya. Apakah ada pihak satu, pihak BUMN-nya udah. Apakah ada pihak kementeriannya? Apakah ada Kementerian SDM, BUMN yang terlibat? Apakah ada persekongkolan dengan pihak legislatif misalnya? Anggota DPR. Kekuatan Pak Prabowo sangat powerful sekarang. Kita ngacungi jempol luar biasa sama dia. Karena ini akan menjadi pembelajaran untuk pemberantasan korupsi ke depannya. Betul. Masyarakat kita sekarang tuh susah, Majo. Pakai motor bensinnya dioplos. Sekarang ada kendaraan listrik. Di PLN-nya juga ada korupsi katanya. Kan bingung jadinya. Kita mau pakai kendaraan apa nih, Majo kita? Tadi mau naik kuda cuman nggak ada Pak Presiden.
ya gitu kan. Nggak rasa Pak Presiden. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Mator Sekalangkong, Mas Jupra. Sama-sama. Kurnia sudah datang ke sini. Pak Prabowo, kalau Bapak nonton tayangan ini, tolong subscribe. Udah. Nanti aku yang pesan. Iya. Tolong subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih Cak Imam. Mator Sekalangkong, Mas Jo, Mator Sekalangkong, Kurnia. Kamu sering-sering datang ke sini Iya, lah. Cak. Kamu Siap, udah Cak. lama sekali nggak ke sini tuh ya. Siap, Cak. Pemirsa yang sudah menonton tayangan ini, jangan lupa untuk memberi komen dan subscribe. Saya Cak Imam, pemilik warung sate demokrasi ini, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.